Assalamualaikum anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Nah, kalau Bu Nisa bertanya masih semangat, jawabnya, iya Bu Nisa, kita masih semangat. Nah, sebelum belajar, ayo kita bersama-sama membaca doa belajar agar ilmu yang dipelajari mudah untuk dimengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, mata pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang yang pertama, penjumlahan berulang atau biasa disebut dengan perkalian. Yang kedua, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Yang ketiga, soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Anak-anak, hari ini yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan berulang atau biasa disebut dengan perkalian. Coba perhatikan bersama-sama contoh berikut. Udin memiliki 2 kandang ayam. Masing-masing kandang ayam berisi 10 ekor ayam. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Berapa ya ayam yang ada di kandang semuanya? Coba. Ada yang tahu cara berhitungnya? Seperti ini. Yang pertama, kita hitung jumlah anak ayam yang ada di kandang pertama. Kemudian kita hitung jumlah anak ayam yang ada di kandang kedua. Nah, kita jumlahkan bersama-sama. 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Jika ditulis dalam perkalian, maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, coba sekarang jika Udin memiliki 3 buah kandang yang masing-masing berisi 12 ekor ayam, berapa jumlah ayam yang ada di kandang seluruhnya? Caranya bagaimana? Kita hitung bersama-sama. 12 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya adalah 36 ekor ayam. Nah, jika ditulis dalam perkalian, maka 3 dikali 12 hasilnya adalah 36. Selain menggunakan penjumlahan berulang, kita dapat menyelesaikan soal perkalian dengan cara yang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Berapa jumlah anak ayam pada setiap kandang? Nah, jumlah anak ayamnya kan ada 12. Maka angka 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, seperti ini. 10 ditambah 2. Lalu, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. 3 dari mana? 3 dari jumlah kandang yang dimiliki Udin. Nah, seperti ini. 3 dikali 10 hasilnya 30. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Maka, jumlah anak ayam yang ada di kandang semuanya 36 ekor anak ayam. Nah, sekarang perhatikan 4 kotak apel berikut ini.
Masing-masing kotak berisi 24 apel. Berapa ya banyak apel seluruhnya? Kita hitung bersama-sama. 24 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 24, hasilnya adalah 96. Jika ditulis dalam perkalian, maka 4 dikali 24. 4 dari banyaknya kotak, sedangkan 24 adalah jumlah apel yang ada pada setiap kotak. Dengan cara lain, 24 ini tersusun dari 20-an dan 4 satuan. 20 ditambah 4. Lalu, kalikan masing-masing bilangan 20 dan 4 dengan angka 4. 4 dari mana? Dari banyaknya kotak. Seperti ini. 4 dikali 20 hasilnya 80. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian dijumlahkan 96. Maka jumlah apel yang ada pada seluruh kotak hasilnya 96. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan belajar operasi hitung perkalian? Sekarang Bu Nisa akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Maksudnya bagaimana, Bu? Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif, yaitu jika kedua bilangan ditukar, hasilnya tetap sama. Sekarang, perhatikan contoh berikut. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3, hasilnya 6. Sedangkan 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 6. Nah, jadi 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 3 dikali 2, yaitu 6. Contoh lainnya yaitu 11 dikali 5. 11 dikali 5 ini hasilnya sama dengan 5 dikali 11. Lalu bagaimana, Bu, jika kita menemukan soal perkalian yang memiliki nilai tempat yang besar seperti angka ratusan? Contohnya 4 dikali 122. Kita perhatikan ya. Kita bisa menggunakan cara panjang seperti yang tadi. Angka 122 terdiri dari 100 ditambah 20 ditambah 2. 1 ratusan, 2 puluhan, dan 2 satuan. Kemudian kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Seperti ini. 4 dikali 100 hasilnya 400. 4 dikali 20 hasilnya 80. Dan 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita jumlahkan. Maka hasilnya 488. Cara lain yang kedua, kita bisa menggunakan cara bersusun, yaitu kita kalikan dulu bilangan satuannya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita tulis seperti ini. Kemudian
kita kalikan bilangan puluhannya. Puluhan dengan angka 4. Seperti ini. 2 dikali 4 hasilnya 8. Dan yang kemudian kita kalikan bilangan ratusannya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Maka 4 dikali 122 hasilnya 448. Yang terakhir kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Kita lihat ya contoh soalnya. Sheryl membeli jeruk di pasar sebanyak 3 keranjang. Masing-masing keranjang berisi 21 buah. Berapa banyak jeruk yang diberi Sheryl seluruhnya? Nah, coba 3 keranjang dikali 21 buah. Cara ini berlaku sifat pertukaran, yaitu 3 dikali 21 sama dengan 21 dikali 3. Kalian juga bisa mengerjakan dengan cara penjumlahan berulang seperti ini. 3 keranjang, masing-masing keranjang berisi 21. Maka 21 ditambah 21 ditambah 21 hasilnya adalah 63. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara penjumlahan panjang seperti ini. Angka 21 tersusun dari 20-an dan 1 satuan. Kita kalikan angka 20 dan 1 ini dengan angka 3. Maka 3 dikali 20 hasilnya 60 dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita jumlahkan. 60 ditambah 3 hasilnya 63. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, anak-anakku, kalian juga bisa menggunakan cara bersusun. Yang pertama, kalian harus mengalihkan satuannya terlebih dahulu. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian, kalian harus mengalihkan angka puluhannya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, sama bukan hasilnya? Kalian bisa memilih cara yang menurut kalian mudah untuk mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Alhamdulillah anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo, hari ini kita sudah mempelajari tentang operasi hitung perkalian mata pelajaran matematika. Semoga ilmu yang diberikan Bu Nisa dapat mudah untuk kalian mengerti. Dan jangan lupa, kalian harus tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian, ingat, kalian juga harus tetap mematuhi atau menghormati orang tua kalian semuanya. Demikian yang bisa Ibu Nisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.